Selamat pagi, siang, malam untuk kita semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum sistem sistem operasi. Nah, di sini yang pertama di sini ada bagian BIP pemrograman, yaitu kode program pertama yaitu cetak pit.c. Nah, nah, ini merupakan kode program dari cetak pit.c-nya. Nah, di sini terdapat header yaitu ada include unit un, uni std.h, lalu ada include stdio.h, dan di sini juga terdapat file file utamanya itu integer main. Dan di sini pertama dia akan menunjukkan yaitu di proses ID, yaitu dia akan memprint proses ID-nya dari get bit-nya, lalu selanjutnya dia akan memprint uh, get ppid dari ID itu yang akan menjadi ID parent prosesnya. Nah, untuk menjalankan tugas pertama yaitu menggunakan gcc min o cetak pit, lalu cetak pit .c, dan kita memanggilnya. Nah, di sini dia akan menampilkan proses ID-nya, yaitu dia menampilkan 21264, dan ID parent proses ID-nya yaitu 4206. Dan kalau kita compile lagi, dia akan menampilkan proses ID yang berbeda dari sebelumnya. Kan sebelumnya 21264, yang selanjutnya dia akan menampilkan proses ID-nya 21314. Selanjutnya yang kedua eh, itu kode program dari sistem.c. Nah, yang pertama di sini ada file headernya yang kita pakai, yaitu stdlib.h sama stdio.h. Dan juga di sini ada file utamanya, yaitu di sini dia akan print running pass with system, lalu system pass min x or more. Di sini selanjutnya dia akan menampilkan DOM. Nah, untuk eh, jalan programnya itu seperti ini. Nah, di sini dia akan menampilkan seperti ini. Nah, di sini kita akan tekan enter sampai dia menemukan done. Nah, di sini dia menampilkan done, dan dia menampilkan dari paste min AX-nya itu di 21837, dan juga di sini more yaitu 21838. Selanjutnya untuk kode program ketiga yaitu Excel CLP. Nah, untuk Excel CLP ini eh, nah, ini kode programnya. Nah, untuk baris kedua sampai keempat yaitu merupakan baris dari header dari punya kita. Dan di sini terdapat integer min juga untuk field utamanya. Dan di sini dia akan print dari running pass with Excel CLP. Dan di sini dia akan menampilkan Excel CLP-nya.
Nah, untuk hasil dari output dari XCLP itu akan menampilkan seperti ini. Nah, untuk perbedaan XCLP dengan kode sebelumnya dan program sebelumnya itu dia menggunakan system, yaitu merupakan bahwa program saat ini akan digantikan oleh program baru yang dijalankan dan perintah yang diberikan. Artinya kode di bawah pemanggilan XCLP ini tidak akan dieksekusi kecuali eh, jika ada kesalahan dalam menjalankan perintahnya. Nah, selanjutnya untuk kode program keempat yaitu for_3. Nah, ini merupakan kode program dari for_3. Nah, yang baris ketiga sampai kelima ini merupakan headernya dari program kita. Nah, selanjutnya di sini terdapat juga integer min itu untuk fungsi utamanya dari program kita. Selanjutnya di sini ada integer pid yang yaitu untuk mendeklarasikan variabel pid-nya dengan tipe data integer. Selanjutnya untuk mencetak pid-nya maka kita buat main process ID PID dan dia akan cetak juga parent prosesnya itu PPID. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk baris ke-12 ini dia akan memanggil fungsi for untuk membuat proses baru. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat blok percabangan yang bergantung pada nilai yang dikembalikan oleh for. Nah, jika nilai pid adalah 0, maka itu merupakan proses anak. Nah, jika nilai pid adalah positif, bukan 0, itu adalah proses induknya. Nah, untuk hasil output dari port 3 ini, maka dia akan menampilkan main process ID-nya yaitu 15664, parent process ID-nya yaitu 420. Dia menampilkan this is the parent yaitu PID-nya 15665 dan parent PID yaitu 15664, parent ID 4206. Nah, selanjutnya untuk kode program kelima. Nah, untuk kode program kelima ini di sini untuk baris 1 sampai 4 itu merupakan header file yang akan diperlukan dalam program kita. Selanjutnya integer main itu ini merupakan deklarasi fungsi utamanya. Dan di sini dia akan mendeklarasikan variabel-variabel yang akan diperlukan yaitu seperti PID yang menyimpan hasil dari pemanggilan for, lalu message untuk menyimpan pesan yang akan dicetak dan N untuk menyimpan jumlah iterasi. Nah, untuk selanjutnya di sini dia akan mencetak pesan awal yang berguna untuk menandai dimulainya program dan selanjutnya dia memanggil fungsi for untuk membuat proses baru. Nah, selanjutnya ini ada block switch yang bergantung pada nilai yang dikembalikan oleh for. Selanjutnya di sini ada loop yang mencetak pesan sebanyak n kali dan selanjutnya dia akan exit. Nah, untuk hasil uh, keluarannya itu seperti ini. Dia akan menampilkan for program starting, lalu dia menampilkan this is the parent, this is the child, this is the child, this is the parent, this is the child, this is the parent, this is the child, this is the child. Dia, nah di sini di programnya dia menjalankan dua proses yaitu induk dan proses anak. Proses anak akan sebanyak 5 kali, proses induk akan dijalankan sebanyak 3 kali. Selanjutnya di sini kode program 6 itu di sini yang pertama ada baris 1 sampai 5 yaitu merupakan headernya dan selanjutnya di sini ada baris selanjutnya eh, ada fungsi utama yang diperlukan untuk menyimpan di sini terdapat variabel-variabel yang digunakan menyimpan PID pesan dan kode keluaran dan proses yang dibuat. Selanjutnya di sini untuk kode selanjutnya di sini terdapat perintah mencetak pesan bahwa program for dimulai.
Nah, selanjutnya fungsi for digunakan untuk membuat salinan dari proses pemanggilan. Selanjutnya di sini adalah ini merupakan struktur pengendali switch-nya yang mengevaluasi nilai yang dikembalikan oleh for. Di sini juga merupakan di sini ada proses mencetak pesan sebanyak yang ditentukan oleh variabel n. Dan selanjutnya di sini terdapat kondisi di mana jika pit tidak sama dengan nol, maka dia akan menjalankan seperti ini. Dan dia akan exit. Nah, untuk hasil keluarannya dia akan menampilkan seperti ini. Selanjutnya untuk kode program ke-9 yaitu zombie.c. Nah, di sini untuk baris ketiga sampai kelimanya itu file headernya. Selanjutnya di sini uh, ada untuk uh, fungsi utamanya di sini integer min dan di sini ada PID, T, PID, lalu PID sama dengan for. Nah, di sini selanjutnya ada kode program untuk melakukan pengecekan dari PID-nya. Dia akan menampilkan return null. Nah, untuk hasil keluarannya seperti ini. Nah, di sini output pada programnya akan selesai. Namun proses induknya akan tetap berjalan selama 60 detik ke depan. Selanjutnya untuk bagian yang kecil, nah di sini kita diminta untuk membuat program untuk mengurutkan data menggunakan algoritma insertion sort. Nah, di sini kami telah menyelesaikannya. Itu dia akan menampilkan seperti ini. Program yang kami buat. Nah, di sini program C yang di atas ini merupakan sebuah contoh implementasi penggunaan child process untuk melakukan pengurutan data menggunakan algoritma insertion sort dan menyimpan hasil pengurutan dalam sebuah file. Nah, untuk tampilan dari outputnya dia akan menampilkan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini untuk tugas kedua di sini kita disuruh membuat proses induk yang bertujuan untuk membuat dan mengeksekusi proses anak dari nomor satu di atas. Nah, kami telah selesai untuk menyelesaikan kode programnya. Nah, untuk kode programnya seperti ini. Nah, untuk kode program yang kedua ini dia merupakan sebuah contoh implementasi dari parent proses yang menciptakan seorang child proses untuk melakukan pengurutan data menggunakan algoritma insertion sort. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.